Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita dapat berkumpul lagi di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali belajar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi dalam pelajaran kali ini agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu semoga anak-anak bisa menerapkan sholat berjamaah ini dengan bersungguh-sungguh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Materi kita hari ini yaitu tentang sholat berjamaah. Ini gambarnya ya. Apa sih sholat berjamaah itu? Ada yang tahu? Ya, sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, sholat berjamaah itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah muakkad. Tata caranya bagaimana sih? Nah, ini tata caranya yaitu yang pertama kita berwudu dulu. Kalau sudah bersih dari suci dan hadas, kita berniat sholat berjamaah, Kemudian takbir. Setelah takbir, kita membaca iftitah, al-fatihah, dan surat-surat pendek. Yang ketiga, ruku. Setelah ruku, iktidal dan membaca doa iktidal. Terus yang keenam, sujud. Yang ketujuh itu duduk di antara 2 sujud. Yang ke-8 sujud yang kedua. Yang ke-9, nah itu kalau sholat subuh kan cuman 2 rakaat. Kalau sholatnya sholat asar atau sholat isya, sholat duhur, maghrib itu kan ada duduk dulu, habis rakaat pertama duduk, terus setelah itu rakaat ke-3. Nah, rakaat kedua itu kita setelah sujud yang kedua membaca tahiyatul awal. Setelah itu yang takbir yang ketiga gerakan yang ketiga itu kita membaca tahiyatul akhir. Dan setelah tahiyatul akhir kita kita salam ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, syarat-syarat untuk menjadi imam itu apa aja sih? Nih, syarat-syaratnya menjadi imam yaitu memenuhi syarat wajib sholat. Yang kedua, memenuhi syarat sah sholat. Jadi kalau mau jadi imam itu harus memenuhi syarat wajib sholat dan syarat wajib sah sholat. Lalu yang ketiga, mengetahui tata caranya dan menjadi imam itu tidak asal-asalan menjadi imam. Harus fasih membaca Al-Qur'annya, terutama dalam surat Al-Fatihah. Kalau jadi imam surat Al-Fatihahnya tidak lancar, itu belum menjadi syarat sah imam. Yang keempat yaitu kalau imamnya laki-laki itu untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau imamnya itu perempuan hanya untuk perempuan saja, tidak untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan itu untuk perempuan saja. Sudah bisa dimengerti adik-adik? Ya.
Selanjutnya dapat dilihat oleh makmum. Jadi imam itu harus terlihat oleh makmum. Imam itu tidak kita sholatnya di sini, kamu di sana. Maksudnya itu berbeda tempat, itu tidak boleh. Jadi harus di satu tempat dan dilihat oleh makmumnya. Nah, selanjutnya yaitu bukan orang yang sering melakukan dosa. Maksudnya itu orang itu tidak selalu berbuat baik gitu. Yang terakhir yaitu berniat menjadi imam. Nah, jadi imam itu harus niatnya menjadi imam. Nah, untuk syaratnya menjadi makmum, yaitu yang pertama berdiri di belakang imam. Nah, ini berdirinya itu harus di belakang imam, tidak boleh di depannya imam. Kalau di depannya imam itu namanya bukan makmum, itu namanya imam di depan imam. Nah, ini berdirinya harus di belakang di belakang imam. Yang kedua yaitu niatnya menjadi makmum, bukan imam ya. Yang ketiga yaitu mengikuti gerakan imam, tidak boleh tidak mengikuti gerakan imam. Jadi harus kalau sholat berjamaah itu harus mengikuti gerakan imam. Yang keempat yaitu sesuai antara gerakan imam dan makmum. Jadi tidak cepet-cepetan makmumnya dulu baru imamnya dulu, pokoknya gerakannya harus sama. Kalau imamnya setelah itu makmumnya gitu ya. Berada pada satu tempat dengan imam. Nah, ini tidak boleh berjauhan kalau sholat berjamaah itu, tidak boleh berada di tempat lain. Kayak kamu di rumah kamu ya, aku di rumah aku. Jadi kita sholatnya berjamaah, tapi LDR, jauh-jauhan gitu ya, nggak boleh itu. Yang ketiga yaitu, yang terakhir itu mengetahui gerakan imam. Jadi harus mengetahui gerakan imam. Nah, hikmahnya sholat berjamaah itu apa sih? Nih, hikmahnya itu kita mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Nah, pahalanya itu lebih besar daripada sholat sendirian. Kalau berjamaah itu mendapatkan 27 derajat lebih tinggi, kalau sholat sendiri cuma dapat satu derajat lebih tinggi. Pilih yang mana? Pilih mendapatkan 27 derajat lebih tinggi atau mendapatkan 1 derajat lebih tinggi. Kan mendapatkan 27 derajat lebih tinggi. Misalkan mau mendapatkan handphone atau cuma cilok. Pilih mana? Pilih yang handphone kan? Nah, pintar. Yang kedua yaitu memperkuat persatuan tali silaturahmi antara umat Islam. Nah, sholat berjamaah itu memperkuat kita untuk selalu bersilaturahmi antar umat Islam. Kan di masjid itu banyak orang dari mana-mana dan dari masyarakat juga, itu kita menjaga tali silaturahmi antara umat Islam. Yang ketiga yaitu menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Nah, dengan kita sholat berjamaah di masjid itu kita menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Yang keempat yaitu bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, kalau menjadi imam itu agar imam itu lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab dalam segala hal.
Nah, kalau bagi makmum itu melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Nah, kalau jadi makmum 5, yaitu bagi makmum itu melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah kita dapat belajar dengan tidak ada halangan apa-apa, kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan sholat berjamaah ini dengan bersungguh-sungguh di setiap hari di masyarakatnya masing-masing ya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan